warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang Microsoft PowerPoint, yaitu aplikasi pengolah presentasi. Jadi kalian kalau membuat presentasi menggunakan namanya aplikasi Microsoft PowerPoint. Oke, ini adalah aplikasinya. Perhatikan baik-baik. Caranya yaitu tinggal pergi ke tombol start yang ada di pojok, klik, baru kalian ketik di pencarian yaitu PowerPoint. Untuk yang Windows 10, Windows 8 itu sama ya, tinggal klik tombol window, baru nanti ketik PowerPoint, maka akan muncul Microsoft PowerPoint. Oke, jika udah tampilan seperti ini, kalian biasanya kalau untuk Office seri terbaru tampilannya seperti ini ya, dimana ada namanya kalimat blank presentation atau lembar presentasi kosong seperti itu. Sebelum kalian masuk membuatnya, perhatikan baik-baik. Kita akan bahas poin-poin utama dalam membuat sebuah presentasi ya, aplikasi pengolah presentasi. Yang pertama yaitu menentukan judul presentasi. Kalian harus punya judulnya dahulu. Entah judulnya tentang tugas, sejarah, entah tentang penjelasan IPA, IPS, buah-buahan, ataupun tentang perangkat-perangkat lunak, perangkat-perangkat keras. Kalian harus punya menentukan judul presentasi kalian. Entah itu skripsi, entah itu tesis, entah itu disertasi. Kalian tentukan judulnya dulu. Yang kedua adalah isi dari presentasi tersebut. Biasanya pada saat membuat presentasi, kalian sudah mempunyai data ataupun sebutannya sudah mempunyai namanya isi dari presentasi tersebut yang biasa disimpan dalam bentuk Word ataupun kalian simpan dalam bentuk note atau catatan ya. Jadi kalian tinggal pindahin, copy paste, tinggal salin, baru sematkan gitu, seperti itu ya. Jadi kalian harus punya isi dari presentasi tersebut. Entah itu kalian dapat dari artikel, entah itu kalian dapat dari Google, entah kalian dapat dari internet dan segala macam. Itu yang paling utama. Yang ketiga, mengatur tema tampilan presentasi, dimana kalian itu bisa mengatur warna ya, dari backgroundnya dan segala macam halnya. Yang keempat ada mengatur transisi, itu perpindahan dari slide pertama ke slide kedua. Slide itu adalah halaman ya, jadi dari halaman 1 ke halaman 2 pada saat kita menggeser nanti ada tampilan yang berubah, itu transisi. Selanjutnya kelima yaitu mengatur animasi, misalnya nanti ada animasi di mana teksnya itu bentuknya loncat-loncat, teksnya itu mutar, teksnya itu bergelombang dan lain-lain. Entah itu gambar atau apapun bisa dibuat animasinya ya, pergerakannya. Yang keenam adalah membuat hyperlink. Hyperlink itu ya seperti di Word kemarin yang pernah Bapak jelaskan, dimana hyperlink itu penting banget kalau kalian dalam mengkoneksikan antara sebuah objek, entah itu teks atau gambar, itu bisa dikoneksikan ke halaman lain ataupun membuka sebuah file baru dan lain-lain ya. Jadi itu kayak mengkoneksikan gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita klik blank presentation. Lembar kosong ya, ini adalah lembar kosong. Perhatikan baik-baik. Di sini tidak jauh beda pada Word. Di sini menu barnya terbagi yaitu ada file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, add-in, dan PDF. Kalau PDF ini tambahan ya. Kalau kalian install aplikasi PDF biasanya nanti muncul. Oke, perhatikan baik-baik. Untuk di clipboard nih sama aja seperti di Word, ada copy paste, ada cut. Soalnya di sini ada slide. Perhatikan baik-baik. Untuk slide di sini terbagi berbagai macam ya. New slide kalian klik yang ada tanda panah. Perhatikan. Title slide itu digunakan adalah untuk judul saja tok. Biasanya judul ya penjelasan, misalnya judulnya pengenalan karakter-karakter dalam film ini gitu. Baru dibuat oleh siapa. Terus ataupun bikin tugas-tugas sejarah untuk kelas ini baru dibuat oleh siapa aja. Nah itu pakai title slide, ditaruh aja di title slide ini. Saya ada lagi namanya title and content. Biasa title and content ini digunakan untuk kalian memberikan isi dari hasil presentasi kalian. Kalian taruh di dalam sini, entah itu bentuknya teks, entah itu bentuknya gambar, entah itu bentuknya objek atau bentuknya grafik. Kalian taruh sini, baru di sini paling atas biasanya subjudulnya ya, subjudul babnya apa aja ya. Ada lagi namanya section header. Ini biasanya untuk sebuah judul untuk melanjutkan ke bab selanjutnya. Biasanya kalau presentasinya itu panjang dibikin per bab seperti itu. Lanjut, ini ada konten. Konten ini untuk memberikan dua konten sekaligus dalam satu slide. Slide itu halaman ya. Jadi dalam satu halaman ini kalian bisa memberikan dua konten ataupun dua isi presentasi yang berbeda di kanan dan di kiri. Saya ada comparison. Comparisonnya bahasa Indonesia perbandingan. Jadi kalau kalian membandingkan antara satu dan yang lain ya kalian bisa menggunakan ini. Tapi ini jarang juga sih sebenarnya. Ada lagi namanya title only. Title only berarti ya judulnya top, itu aja. Satu aja yang bisa diisi. Blank, kosong, udah. Tapi nggak tahu kenapa ada blank. Ada lagi namanya content with caption, di mana kontennya
bisa diberi caption, dimana kontennya di sebelah kanan baru diberikan caption penjelasan di sebelah kiri. Misalnya di kanan ini adalah sebuah gambar, yang di kiri ini sebuah teks. Ada lagi fitur with caption, dimana kalian bisa memberikan gambar, baru kalian bisa memberikan caption di bawahnya atau penjelasan lebih detailnya. Tapi ini jarang digunakan. Yang biasa paling sering digunakan cuma ini dua. Ini dua aja ya, title sama title and content. Oke, lanjut. Layout. Oh, ini jarang. Font nggak jauh beda sama di Word. Kalian udah belajar juga kalau kalian sudah melewati namanya Microsoft Word. Ini tampilannya tidak jauh beda. Paragraf sama juga seperti di Word, fungsinya juga sama. Ya, yang membedakan di sisi shape-nya di depan ya, dimana kalian membuat bentuk itu di bagian depan seperti itu. Mau kalian kasih bintang kah, mau apa, kalian buat bisa di sini. Arrange, ya arrange ini untuk mengatur namanya gambar ya, gambar itu di depan, objek itu di depan ataupun objek itu di belakang, jadi bisa bertumpuk seperti itu. Ada shape fill, shape outline dan lain-lain, tidak jauh beda sama di Word. Kita mulai dari yang pertama misalnya saya akan membuat judul namanya pengenalan karakter-karakter pada anime One Piece misalnya. Kalau kalian tahu anime One Piece, biasanya kalian tahu ya kartun anime One Piece ya, dari Jepang yang diceritain tentang bajak laut. Misalnya ya, saya buat langsung ketik aja, nggak usah takut salah. Pengenalan karakter One Piece. Nah, seperti ini. Baru dibuat lagi. Disusun oleh Alvin Setio Pangestu, Eskom. Contoh aja ya. Nah, ini adalah judul. Judulnya udah jadi nih, tapi ya kelihatannya biasa aja ya. Ini baru judulnya. Selanjutnya kalian memerlukan namanya isi. Nah, kalian kalau ini tadi kan nggak ada ya. Ini klik kanan, tinggal kita delete atau kita hapus. Kalian tambah new slide, baru title and content, maka akan muncul di bawahnya. Baru di sini misalnya mau kita tambah nih karakter utama. Misal karakter utama biasanya ada nama. Tab ya, menggunakan tab, tombol tab yang ada pada keyboard itu berguna untuk kalian agar rata semua. Misalnya Monkey D. Luffy. Contoh aja ya. Jabatan kapten kapal. Nama jabatan. Selanjutnya hobi. Makan daging. Hobi makan. Impian. Menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut. Nah, misal teksnya ada terjadi seperti ini, kalian nggak usah takut ya. Gimana cara yang agar rapi ya? Kalian tinggal gunakan, yaitu ada di bagian atas nih ya, ada penggaris. Nah, ini kalaupun tidak bisa, kalian bisa menggunakan namanya enter, nggak masalah. Kalian tinggal tekan enter, kalian baru kalian backspace, baru kalian tab, baru kalian spasi. Ya, dia dibuat serapi mungkin lah. Selanjutnya kita memerlukan yaitu gambarnya. Ini baru karakter utama ya. Monkey D. Luffy, kapten kapal, makan One Piece, bisa dari Oke. Kita memerlukan gambar. Oke, lanjut. Di sini kalian menambahkan gambar, klik insert aja, baru tambahkan picture. Nah, udah ada tuh. Wah. Mana? Oh, ini kaptennya. Hilang. Nah, ini dia. Oke, ini gambarnya seperti ini. Tinggal kalian kecilkan. Kalian udah tahu kan mengatur gambar seperti yang udah di penjelasan di Microsoft Word. Jadi kalian tidak usah takut salah. Kalian tinggal perhatikan picture toolnya. Nanti kalau kalian lupa-lupa, buka aja materi Microsoft Word. Di situ udah dijelasin banget gimana cara mengatur namanya gambar seperti itu. Oke, perhatikan, lanjut. Di sini contoh aja ya, kita buat bingkainya kayak gimana ya?
bulat aja kali. Dah gini, dah. Ini adalah penjelasan karakter pertama. Jadi udah ada judul, baru udah ada isi. Selanjutnya, karena ini mau cepet aja ya, kita akan mengatur tema tampilan presentasi. Yang ketiga ya. Gimana cara mengatur tema? Perhatikan baik-baik. Cara mengatur tema yaitu kalian pergi ke menu bar desain. Nah, ini desain ya. Desain. Tinggal kalian tentuin, kalian menggunakan tema yang mana. Perhatikan ada tanda panah di sini, tanda panah di bawah ini. Kalau kalian mau nentuin mau tampilan seperti apa ya. Tapi ini ya cuma dikit aja. Kalau kalian mau nyari di internet juga banyak. Tinggal kalian gunakan template-templatenya. Jadi ini biasanya disebut template PowerPoint gitu ya, template gitu. Atau tema PowerPoint ya, sama aja. Contoh, Bapak akan gunakan ini. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, di sini kita akan merapikannya sedikit. Karena teksnya keluar, gitu ya. Oke, lanjut. Nih, hurufnya kecilan, kita gedein. Kegedean. Oke, udah. Contoh aja ya. Pak, bisa nggak nih? Misalnya tema antara yang halaman 1 sama halaman 2 itu beda. Bisa banget. Perhatikan baik-baik ya. Kalian tinggal klik dulu bagian tema yang mau kalian rubah. Misalnya kalian klik yang halaman pertama ini, mau kalian ubah temanya agar berbeda sama halaman kedua. Kalian klik. Selanjutnya kalian pilih desain. Baru kalian misalnya mau tentuin warnanya jadi beda ya. Misalnya jadi warna hitam gini ya. Jangan deh yang warna aja deh, warna. Nah, ini ada color ya, color. Warnanya mau diubah biar beda-beda. Nah, misalnya mau diganti warna pink, ungu. Ya, ini banyak ya pilihan warnanya ya. Silahkan kalian tentuin sendiri. Misalnya Bapak menggunakan warna merah nih, mengenalkan karakter One Piece. Ini kalian perhatikan caranya. Kalian tinggal klik kanan, maka akan muncul 3 opsi, yaitu pertama apply to all slide, artinya menerapkan ini kepada semua halaman. Berarti semua halaman bakal temanya sama. Ada lagi namanya apply to selected slide, berarti apa yang kita tentukan ya itu doang yang berubah tampilannya. Kita pilih yang kedua, jadi belajar juga bahasa Inggris ya. Oke, sip. Nah, jadi antara warna yang pertama sama warna kedua itu beda. Lanjut, teksnya miring ya. Kalau kalian lupa gimana cara mengembalikan jadi rata, itu kalian belajar di Word ya. Ini ada yang tanda bulat hijau, rotate ya. Nah, kita rotasikan kembali. Oke, sip. Pengenalan karakter One Piece. Nah, kita geser ke kanan. Oke. Ini hanya contoh aja nih, ngerjainnya cepet. Baru teks yang ini One Piece ya kita ganti putih deh. Oh, bisa di sini ya, klik kanan, ganti warnanya jadi putih. Oke. Disusun oleh, nah ini tulisan kurang tebel, mau kalian tebelin ya kalian silahkan. Ingat ya, kalau cara geser tuh kalian perhatikan ya, ini ada tanda plus yang ada bersudut semua, ini untuk memindahkan. Tapi kalau kalian cuma dapat tanda yang seperti ini untuk membesarkan atau mengecilkan ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau tandanya bentuknya plus seperti ini, itu untuk menggeser atau memindahkan objeknya. Tapi kalau tandanya cuma diklik kayak gini ya. Nah, kalau dia berkedipnya ini kursor, ternyata kalau kalian mengubah pengetikannya, jangan sampai lupa. Oke. Sip. Contoh saja. Oke, ke kanan. Ini kita edit sekalian ya. Kalian ya sekreatif mungkin lah. Nggak mau di kanan. Oh. Mau sabar. Loh, nggak mau sih? Coba klik menunya. Mental dia. Coba kita kecilkan dulu. Ada settingannya salah kayak. Nah, baru ada nih. Font color. Putih.
Ya contoh aja ya, kalau mau bikin temanya seperti apa ya silahkan. Selanjutnya kita akan membuat ya minimal 4 sampai 5 slide lah. Kita tambahkan karakter-karakter yang lain ya. Nah, trik utama dalam membuat ini yaitu kalian harus gunakan namanya duplikat. Jadi kalian nggak perlu membuat slide itu satu persatu, nanti bakal lama selesainya. Jadi kalian hanya perlu menduplikasikannya baru mengubah isi dalamnya. Ya sebutannya ATM ya, diamati, habis itu ditiru, habis itu dimodifikasi. Jadi kalian tinggal tiru aja dari yang hasil slide kedua. Slide kedua ini baru kalian duplikasi ke slide selanjutnya. Caranya gampang, klik kanan, baru pilih duplikat. Bikin aja 4 gitu ya. Duplikat. Duplikat lagi. Oke, selanjutnya tinggal kalian ubah isi di dalamnya. Ini kan slide pertama udah jadi nih anggapannya. Warnanya nggak suka pak, misalnya ya kita ganti aja dah merah. Klik kanan, play to slide. Yang ini kita ganti juga. Hitam ada nggak ya? Ini cian, jangan hitam ada nggak hitam? Ada, ini aja dah. Lanjut, ini ada karakter utama, kita ganti teksnya atasnya aja. Karakter kedua, tergantung kreativitas kalian masing-masing. Di sini misalnya Rorono Azuro. Zoro tuh satu gini apa 2 R-nya? Aduh salah. Ctrl Z ya kalau kalian ngelakuin kesalahan. Jabatan adalah wakil kapten. Hobinya minum sake, aduh maaf, bersin. Lanjut, impiannya adalah menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Oke, gitu aja lah. Nah, gambarnya kalian tidak perlu insert picture, kalian tinggal klik kanan, baru kalian pilih yaitu change picture, artinya mengubah gambar gitu ya. Kalau udah sekali, udah tinggal diubah aja. Gambarnya yang mana ya? Nah, ini ada Zoro. Jadi temanya kita ganti, warnanya hijau seperti kepalanya hijau. Udahlah ini ya. Play to slide. Lanjut. Ini karakter ketiga. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Ini kita ganti namanya siapa sih? Vinsmoke Sanji deh. Vinsmoke Sanji. Koki kapal. Hobinya apa ya? Menggoda wanita. Iya kalau nggak salah deh. Kalau kalian nonton One Piece itu seru banget. Kalau Naruto ya juga seru, cuma bapak nggak ada gambarnya. Bapak lebih suka One Piece. Selanjutnya impian menemukan all blue. Contoh, kita ganti gambarnya, klik kanan, change picture. Mana Sanji? Oke, warnanya kita ubah juga sekalian. Mana yang biar sama seperti rambut dia, coklat ya, coklat. Nah ini aja deh. Play to slide. Nah jadi warna beda-beda nih. Selanjutnya terakhir deh, karakter keempat. Kayak gini aja dah. Contoh aja kan. Misalnya namanya Nico Robin. Arkeolog. Hobi membaca. Impiannya apa ya? Menemukan rahasia
Old Century. Ya itu aja lah kalau nggak salah ya, seingat Bapak Ceng Picture. Nah ganti gambarnya, oke nih. Wajahnya sama semua ya, kita ganti warnanya. Kenapa nggak biru tua? Oke ini ada yang ini aja dah, title selected, slide. Oke ini udah jadi semua materi pertama sampai habis nih ya, isi dari presentasi pengenalan karakter One Piece disusun oleh Vince Depangestu. Oke perhatikan baik-baik ya, pada saat kalian membuat presentasi itulah adalah poin-poin utama dan deskripsi penjelasan yang tidak terlalu panjang. Jadi kalian tidak boleh memberikan namanya presentasi itu isinya teks semua yang totalnya ada 5 paragraf, 4 paragraf gitu ya, nggak boleh. Jadi misalnya gini nih, kalau kalian lagi presentasi ya, contoh ya, ada tombol di keyboard yaitu digunakan untuk F5 atau memulai presentasi, atau kalian tinggal klik slideshow. Untuk memulai kalian presentasi, kalian tekan namanya from beginning, yaitu dari awal ya, dari awal slide. Misalnya kalian menjelaskan presentasi pengenalan karakter One Piece disusun oleh Vince Depangestu Escom. Baru karakter utama ada One Piece. One Piece ada sebuah harta karun yang bakal dicari oleh seluruh bajak laut di dunia misalnya. Itu kalian sudah tahu tuh narasi teksnya tuh. Contoh aja. Baru di sini nama karakter utama ya, Monkey D. Luffy. Jabatan adalah kapten kapal dari bajak laut topi jerami. Hobinya adalah makan kesukaannya adalah daging misalnya gitu. Jadi kalian tuh bisa mendeskripsikan dari poin yang sudah pernah kalian ketik di dalam slide seperti itu. Jadi kalian tidak harus terpaku dalam di dalam slide harus kalian baca semua, enggak. Kalian bisa bebas leluasa, yang penting tujuannya sama ataupun deskripsi dari penjelasanmu itu sesuai dengan apa yang kamu presentasikan gitu, seperti itu. Impian menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut ya, seperti itulah contoh aja ya, kita skip. Selanjutnya kita bahas, ini adalah mengatur tema udah, selanjutnya mengatur transisi. Perhatikan baik-baik, pada saat Bapak klik from beginning atau kalian tekan tombol di keyboard adalah F5, tuh ada bacanya F5 ya. Misalnya kita mulai. Nah, pada saat perpindahan antara halaman 1 ke halaman 2, ini biasa aja nih. Tuh, tidak ada namanya transisinya ya. Gimana cara memberikan transisi? Kalian tinggal pilih yaitu transition. Nah, ini ya, tabbar transition. Kalian lihat nih, ada namanya bentuknya cut. Kalau cut kayak mana? Gitu aja. Oh, ini ada yang bentuknya fade. Ada bentuknya wipe. Oke, kita cek panah ke bawah ya. Kita cek panah bawah. Kita pakai honeycomb. Contoh ya. Pak, saya suka tema yang itu, misalnya transisi ini, tapi durasinya kelamaan. Nah, perhatikan baik-baik. Kalian dalam menentukan transisi, kalian pilih dulu ya transisi yang mau kalian gunakan. Seperti ini. Kalian bisa juga gunakan yaitu per slide itu transisinya beda-beda. Contoh misalnya nanti kalian klik kanan, kalian klik ya. Oh, transisi itu satu persatu kok. Jadi kalian harus ngaturnya satu persatu. Jadi kalian tidak perlu ngatur semuanya, kalian lakukan satu persatu ya. Misalnya Bapak honeycomb, tampilan seperti ini, kayak sarang lebah ya. Durasinya terlalu lama, tinggal kalian atur durasinya, di mana durasinya adalah 4,4 detik. Kalian atur misalnya jadi berapa detik ya, 150 detik deh. Kita apply to all. Kita atur ke semuanya sama semua slide-nya ya. Jadi kita play saja. Oke, seperti itu. Kalau kita play dengan tekan F5, nah tampilannya udah mulai ya. Pengenalan karakter One Piece disusun oleh Vince Depangestu, seperti itu. Set slide berubah, maka transisinya juga berubah. Seperti itu. Berubah ya. Nah, seperti itu. Jadi ini udah diberikan namanya transisi. Jadi kalian tinggal coba aja yang kalian suka lah dari transisi ini, baru kalian terapkan di slide kalian. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya yaitu mengatur animasi. Nah, kalau atur animasi ini juga simple ya. Kalian tinggal ngatur misalnya teks yang ini mau lompat-lompat, tinggal kalian blok saja teksnya. Selanjutnya kalian pilih yaitu animation. Nah, pada saat di animation ini kalian akan dibagi berbagai macam, yaitu entrance. Entrance itu artinya pembukaan ya, dimana teks itu akan jadi pembukaan ya. Baru ada lagi emphasis. Emphasis itu artinya teks itu ada, baru diberikan efek tertentu. Baru ada lagi namanya exit, di mana teks itu akan menghilang. Jadi pada saat sudah muncul, maka teks itu akan menghilang secara otomatis. Seperti itu.
Jadi dibagi 3. Karena di pembukaan ya kita kasih aja lah, lompat-lompat aja ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, kalian bisa terapkan ini ke setiap teks ataupun ke setiap objek. Bisa buat juga. Ini yang gambar juga sama. Kita kasih lompat-lompat. Bounce misalnya. Kita klik F5. Mengenalkan karakter One Piece. Disusun oleh bla 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 bla. Lanjut. Karakter utama bla 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 bla. Ini gambarnya. Udah gitu. Itu adalah animasi ya, tinggal kalian coba aja satu persatu. Ya, kalian tinggal coba-coba. Kalau kalian punya laptop atau punya komputer, kalian coba aja Microsoft PowerPoint. Kalaupun kita udah sekolah udah normal, nanti Bapak bakal tes kalian praktikum ini. Ini penting banget sih untuk kalian bisa membuat presentasi ya. Jadi emang wajib banget seperti itu. Lanjut. Contoh aja ini ya. Yang keenam, membuat hyperlink. Oke, untuk yang keenam nih ya, kita sekian dulu karena mungkin durasinya agak lebih lama ya dalam menjelaskan namanya hyperlink. Nanti ada juga bonusnya juga gimana cara menambahkan yaitu audio dan menambahkan video pada saat di slide. Jadi di dalam slide ini kalian bisa menambahkan sebuah video ataupun sebuah audio ya, suara ataupun bentuk video. Nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang masih bingung, nanti kalian tinggal tanya aja langsung Bapak atau enggak, tulis di kolom komentar ya. Kalaupun ini terlalu cepat, kalian slow speed aja ya, ataupun kalian pause pada saat menonton. Why you always in the mood? Fucking around acting brand new.